Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. Mas Wahyu sepakat nggak kalau semua agama itu mengajarkan kebaikan, Mas? Mengajarkan kasih sayang terhadap sesama. Di mana agama ini adalah tuntunan untuk kita mengenal Tuhan, Mas. Ya, sangat sepakat, Mas Yahya. Ya, kita sepakat bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, atau bisa dikatakan bahwa agama ini merupakan tuntunan untuk kita mengenal Tuhan. Biarpun ya untuk orang Jawa khususnya jauh sebelum ada agama, semua sudah mengenal Tuhan, Mas Yahya. Iya, benar sekali ya, Mas. Bahwa nggak harus beragama untuk mengenal Tuhan ya, Mas. Tapi kalau kita beragama akan jauh lebih mudah gitu ya, mungkin ya, untuk mengenal Tuhan. Ya, kita ini hidup kan tidak sendiri ya. Kalau di zaman dahulu mungkin aturan belum begitu banyak ya. Kita hidup sekarang ini berdampingan ya dengan berbagai macam kepentingan, kebutuhan ya. Tentunya beragama juga jadi satu landasan, Mas Yahya, sebagai pondasi untuk kita menjalani hidup ini. Sekali lagi, agama itu mengajarkan tentang hal baik dan tentang hal yang benar. Jadi kita itu nanti bisa membedakan, gitu Mas Yahya. Jadi yaitu tadi tuntunan, agama itu tuntunan. Oke, lalu bagaimana tentang ketuhanannya, Mas? Nah, kan setiap agama pasti mengklaim bahwa agamanya tersebut adalah ciptaan Tuhan, Mas. Jadi setiap agama meyakini bahwa agamanya lah yang paling benar dan ini satu-satunya yang diciptakan Tuhan, yang lain tidak. Bisa dibilang setiap agama mempunyai Tuhan masing-masing, Mas. Nah, ini kalau menurut Mas Wahyu, apakah benar demikian, Mas? Iya, kembali lagi ya. Cara berpikir setiap orang berbeda-beda. Keyakinan setiap orang berbeda-beda. Tidak bisa dipaksakan ya. Tetapi kalau kebenarannya kita ini sama-sama tidak tahu. Kan begitu, Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan tadi setiap agama itu mengklaim bahwa agamanya adalah agama yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin satu-satunya ya, dengan berbagai macam referensi dari sumber masing-masing. Ya itu silahkan sesuai dengan keyakinan. Dan itu hak setiap orang, Mas Yahya, bebas meyakini itu. Tetapi kalau dikatakan bahwa Tuhannya jadi ada banyak sesuai dengan agama itu, agama ini banyak, Mas Yahya, di seluruh dunia. Hanya kita aja yang di negara kita aja mungkin, mohon maaf, mungkin kurang lebih ada 6 agama kalau tidak salah ya, yang diakui ya, sudah resmi ya. Sudah resmi secara sah. Berarti ada 6 Tuhan, kurang lebih jadi begitu, Mas Yahya. Ini kan jadi sesat. Ya, mungkin bukan ranah saya untuk mengatakan sesat, tapi jadi kurang pas gitu ya, Mas Yahya. Bahwa kita meyakini, kita mengimani bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu hanya satu. Nah, tapi ketika setiap penganut agama ini tadi meyakini dan mengimani bahwa agamanya ini sesuai dengan ketentuan daripada Tuhan, ya, yaitu sangat wajar sekali. Itu hak dari setiap penganut agama untuk meyakini itu, Mas Yahya. Intinya Tuhan itu esa, Tuhan itu hanya satu. Makanya nggak perlu kita berebut tentang, mohon maaf ya, tentang agama. Ya, kita yakini saja sesuai dengan keyakinan kita bahwa agama ini merupakan pondasi untuk menjadikan kita ya berjalan di jalan yang benar, yang baik, sesuai dengan keimanan kita bahwa kita ini mengakui akan adanya Tuhan atau adanya Sang Pencipta. Oke, kalau menurut Mas Wahyu, apa yang membuat setiap agama ini menganggap bahwa mereka ini punya Tuhan masing-masing, Mas? Apakah Tuhan itu hanya sekedar penyebutan? Kalau di agama Hindu disebut dewa, kalau di Islam disebut Allah, kalau di Kristen disebut Tuhan. Iya, makanya kita
kembali lagi kita meyakini tentang ketuhanan ini tadi, itu adalah hal yang benar-benar sangat pribadi sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai detik ini kita bercerita pun tidak ada yang pernah bertemu satupun dengan Tuhan. Mohon maaf, kalaupun ada kisah, itu semua hanya kisah. Yang mana tidak ada yang menyaksikan satupun. Karena apa? Karena saya saja secara pribadi, meyakini bahwa Tuhan itu bukanlah sebuah sosok atau sebuah makhluk yang berwujud, bukan. Jadi yang memberi nama Tuhan, memberi nama Allah, ya, memberi nama Allah, memberi nama Dewa, Gusti, ya, yang Maha Kuasa dan lain sebagainya, itu ya kita manusia ini, Mas Yahya. Makanya ini kan tentu muncul dari pola pikir setiap manusia itu tadi, dan pola pikir setiap manusia itu berbeda-beda. Makanya kalau ini diperdebatkan tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi sampai dibelan-belani, direwangi sampai bertengkar, berantem, bahkan saling menghujat, saling mengolok, saling membunuh sekalipun, bahkan antar negara sampai berperang. Percuma, Mas Yahya. Sekali lagi kalau kita beriman, kita mengakui bahwa kita ini bertuhan, harusnya kita bisa, mohon maaf, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang nggak baik. Bukan dalam rangka baik menurut saya, kemudian saya paksakan bahwa Mas Yahya juga harus ikut baik menurut saya. Tidak bisa. Baik menurut saya, baik menurut Mas Yahya, dan baik menurut teman-teman kita, menurut saudara-saudara kita. Karena kita berbeda-beda. Cara merasakan, cara berpikirnya. Tapi kalau kita bicara tentang agamanya, agama ini kan sebuah sarana, tata cara, aturan, tuntunan. Sehingga kalau kita memeluk satu agama, ya kita mengikuti sesuai itu gitu loh, Mas Yahya. Tetapi kalau di dalam bertuhannya, yaitu balik ke pribadi masing-masing. Sesuai dengan imannya masing-masing gitu. Oke, kita semua mempercayai ya, Mas, meyakini bahwa semua yang ada di seluruh jagat raya, di muka bumi ini adalah karya daripada Yang Maha Kuasa. Termasuk Tuhan ini menciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah atau menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, apakah iya Tuhan itu butuh disembah, Mas, oleh makhluknya? Enggak. Enggak. Enggak ya. Tuhan itu tidak butuh disembah. Ini menurut saya secara pribadi, ya. Makanya kalau dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, menciptakan jin, bahkan menciptakan seluruh isi alam semesta ini, ya, itu yang mengatakan ya kita. Karena kita mengakui tidak akan ada yang mampu menciptakan yang seperti ini, yang luar biasa ini, kalau bukan berasal daripada kekuatan yang maha. Apa artinya? Kekuatan yang luar biasa besar, kemampuan yang sudah tidak bisa lagi dinalar dengan akal manusiawi, kurang lebih begitu. Ya. Jadi kalau bukan yang Maha Kuasa tidak akan bisa menciptakan ini semua. Nah, atas dasar itulah manusia berpikir, terus berproses di dalam hidupnya, sehingga sepakat dari zaman dahulu, ya, persisnya di abad keberapa kita juga tidak tahu, karena kita juga harus bicara tentang sejarah itu. Manusia mengakui kebesaran daripada Tuhan, bahwa ini semua adalah ciptaan. Tetapi sekali lagi, itu kan keyakinan, Mas Yahya. Jadi menurut saya begini, kalau dikatakan bahwa Tuhan menciptakan semua ini untuk menyembah Tuhan, saya nggak sepakat menurut saya pribadi. Tapi kalau tanpa kita sadari bahwa kita ini disuruh mengakui, saya sepakat. Jadi dengan adanya kita manusia, maka kita ini mengakui bahwa Tuhan itu ada karena hasil ciptaan yang luar biasa ini. Dan kita pun, yaitu tadi, planet ini nggak cuma bumi, Mas Yahya, ada banyak, Mas Yahya. Ada berapa planet, ya, yang bahkan sampai sekarang terus dipelajari. Adakah unsur kehidupan dan lain sebagainya di tempat selain tempat yang kita tempati ini?
Jadi ada banyak hal yang harus kita pelajari sebetulnya tentang hidup ini. Untuk itu janganlah kita cara berpikirnya sempit atau dangkal ya. Wawasan kita harus luas, pemahaman kita, cara berpikir kita, hati kita juga demikian harus luar biasa lapang supaya di dalam menjalani hidup ini kita semakin banyak pertimbangan untuk kita menjaga keselarasan antara pola pikir dan juga hati kita, Mas Yahya. Iya benar ya Mas ya. Kalau kita bicara dalil itu kan yang saya tahu itu adalah buatan manusia ya Mas. Belum ada yang bisa membuktikan bahwa putusan yang mengatakan bahwa langsung bertemu dengan Tuhan, kemudian Tuhan mengatakan bahwa kamu harus menyembahku, itu belum ada bukti ya Mas. Iya, kembali kalau kita bicara tentang itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Ya, karena kalau kita sudah bicara keyakinan itu adalah hal yang sangat pribadi sekali. Jadi bebas haknya setiap orang untuk meyakini kebenaran yang ia yakini benar. Tetapi jangan sampai kemudian kita salah gitu loh. Kita salah. Ya contohnya apa? Contohnya agama ini. Agama ini mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang kebenaran. Tetapi kemudian kalau kita pelakunya, ya pelaku daripada agama ini kita salah, Mas Yahya, ya jatuhnya jadi salah. Bukan agamanya yang salah, tetapi pelakunya, manusianya yang menjalankan agama ini loh Mas Yahya yang salah. Contoh, saya meyakini bahwa agama saya benar. Agama saya adalah satu-satunya yang diciptakan oleh Tuhan. Atas dasar apapun, hidup mati saya mengimani itu. Kemudian saya memaksa Mas Yahya atau teman-teman yang berbeda keyakinan, berbeda agama, harus percaya dengan saya. Harus ikut meyakini apa yang saya yakini. Dan saya katakan bahwa apa yang diyakini Mas Yahya itu salah. Apa yang diyakini Mas Yahya itu tidak benar karena agamanya Mas Yahya itu bukan agamanya yang diciptakan oleh Tuhan. Kira-kira jadinya benar apa enggak kira-kira? Enggak benar ya jadinya. Ya, makanya kembali kita bicara tentang agama, bicara tentang dalil, tentang kisah, bahkan cara kita mengartikan sebuah dalil itu saja loh berbeda-beda Mas Yahya. Betul sekali. Ya, iya. yang di Banyak sekali tafsir ya. Iya, banyak sekali tafsirnya, yang di Islam, yang di Kristen, yang di Katolik, yang di Hindu. Berbeda cara berpikir, makanya sekarang ini banyak bermunculan tentang perdebatan-perdebatan suatu agama. Kalau saya nggak suka berdebat Mas Yahya, tapi lebih senang kita ini sharing ya. Kalaupun debat itu debat sehat, untuk menambah pengetahuan, untuk menambah wawasan, tapi bukan dalam rangka mencari siapa yang paling benar dan siapa yang salah, tapi mencari bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa rukun gitu loh maksud saya. Ayo rukun, hidup damai, hidup berdampingan satu dengan yang lain, apapun perbedaan di antara kita, ayo kita saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain atas dasar keimanan yang sama, iman kepada Tuhan gitu loh maksud saya. Biarpun harus lewat agama A, lewat agama B, lewat agama C, monggo-monggo saja, silahkan. Sekali lagi, Tuhan nggak butuh disembah. Sejatinya Tuhan nggak butuh disembah. Ya, karena ya itu tadi, kita harus, mohon maaf, sesuai dengan keyakinan kita, Tuhan itu seperti apa sih? Dan Tuhan itu ada di mana? Nah, ini yang harusnya dicari. Nggak perlu kita berebut, tapi kita cari saja. Kita pelajari melalui kehidupan kita sendiri ini. Tuhan itu sebetulnya ada di mana? Dengan cara apa kita bisa, mohon maaf, bahasanya itu kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau menurut saya secara pribadi, sebagai orang Jawa, ya, orang Jawa, karena ini banyak disalahartikan. Oh, kalau penganut kejawen itu nanti dikuburnya di mana? Ya, penganut kejawen itu sholatnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini kan cara-cara berpikir yang dangkal menurut saya. Oh, kejawen itu agama apa? Kitabnya apa? Ya, kalau saya secara pribadi tegas, ya, kitabnya orang kejawen itu ya kitab buku pribadi kehidupannya ini. Pelajaran hidup ini adalah kitabnya orang kejawen. Tapi kalau ditanya, apa kejawen itu beragama? Ya, kejawen bukan agama.
Saya saja secara pribadi ya, saya beragama Muslim karena saya senang menjalankan syariat-syariat sebagai orang Muslim, saya senang gitu loh. Tapi kalau bicara tentang keyakinannya, ya itu urusan saya dengan Tuhan saya, kan begitu Mas Yahya. Ya, jadi Tuhan nggak butuh disembah. Buat saya Tuhan ada di dalam diri pribadi saya. Tuhan ada di dalam hati saya. Tuhan tidak jauh dari urat nadi saya. Kurang lebih begitu, karena ada banyak sekali ya kiasan-kiasannya Mas Yahya. Intinya Tuhan itu ada bersama kita. Dan Tuhan tidak butuh dibela, tidak butuh diapa, enggak. Butuhnya cuma diakui, diimani. Itu pun sesuai dengan keimanan kita masing-masing, Mas Yahya. Iya Mas, tapi yang jadi masalah kan banyak kan dari kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok karena dulu ada utusan Tuhan yang langsung bertemu, padahal nggak ada saksi di situ. Itu Ya. yang mungkin jadi masalah sampai sekarang ya. Ya, kita nggak masuk ke ranah sana. Ya, kita nggak masuk ke ranah sana. Mungkin lebih begini ya, pesan saya untuk kita semua. Ayo kita hidup rukun, ayo kita hidup damai, ya. Ayo kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, ya. Apapun keyakinan kita, apapun perbedaan di antara kita, kalau kita merasa bahwa kita ini bertuhan, ya, kita ini beriman kepada Tuhan, ya tentunya kita tahu mana hal baik dan mana tidak. Tidak dalam arti bukan memaksakan. Apa yang baik menurut saya, Mas Yahya juga harus ikut merasa tidak bisa. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Mas Yahya. Benar menurut saya belum tentu benar menurut teman-teman. Enak menurut saya belum tentu enak menurut teman-teman. Karena rasa kita ya itu berbeda-beda. Pola pikir kita berbeda-beda. Kita sadari saja itu supaya kita nggak bertengkar, nggak berantem. Indah kalau kita hidup rukun Mas Yahya. Apalagi hidup cuma satu kali, ayo bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, untuk orang sekitar. Kita lakukan hal yang benar, kita lakukan hal yang baik dalam bentuk apapun sebagai wujud bahwa kita ini beragama dan bertuhan. Karena agama mengajarkan tentang hal yang baik, tentang hal yang benar, dan Tuhan sebagai pondasinya. Gitu Mas Yahya.